Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Temukan celah 60 cm di depan pintu lift. Polisi gencarkan penyelidikan kematian wanita di dasar lift Bandara Kuala Namu. Buntut kasus sang anak menganiaya seorang mahasiswa, AKBP Akhirudin dipecat dari Polri. Saya ajak Anda melihat produksi kerajinan dari limbah cangkang kerang di Kabupaten Serdang Bedagai. Kita ke informasi pertama. Menyusul adanya temuan celah 40 hingga 60 cm di depan pintu lift, polisi gencarkan penyelidikan dugaan kelalaian terkait kematian wanita di dasar lift Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Sementara keluarga korban melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri. Keluarga Aisyah Sinta Dewi Hasibuan, wanita yang ditemukan tewas di bawah lift Bandara Kuala Namu Kabupaten Deli Serdang mendatangi Bareskrim Polri pada Selasa sore. Di Bareskrim, keluarga Aisyah Sinta didampingi kuasa hukum dan melaporkan 6 perusahaan, termasuk Angkasa Pura II, karena dianggap lalai yang menyebabkan korban terjatuh lalu meninggal. Mungkin ada kendala di dalam lift. Almarhum menelpon ponakan tersebut menyampaikan bahwa dia terkunci di dalam lift. Gitu. Dia terkunci di dalam lift. Terjebak di dalam lift. Kemudian tidak lama itu langsung mati teleponnya. Langsung mati dan ponakannya menghubungi keluarganya untuk segera mencari tantenya itu apakah memang tertolong atau tidak atau memang kemana gitu karena tidak bisa dihubungi. Itu sekira pukul 8 malam. Sementara polisi telah mengambil keterangan sejumlah pihak Angkasa Pura maupun keamanan bandara, penyelenggara fasilitas, serta akan mengambil keterangan pengembang pabrik pemasang lift. Temuan celah sekitar 40 hingga 60 cm di depan pintu lift yang fungsi keberadaannya juga menjadi pertanyaan, sehingga selain menyelidiki kemungkinan kesalahan sistem dan kelalaian, polisi juga memeriksa kemungkinan adanya kekeliruan prosedur pada saat pencarian korban yang dinyatakan hilang. Sisi pintu yang dibuka dan mengakibatkan kecelakaan itu, teman-teman sekalian, itu ada ruang yang cukup lebar, kurang lebih 60 cm, 40-60 saya hitung kemarin, itu dan cukup langsung dari tingkat 3 langsung jatuh ke tingkat 1. Jasad Aisyah Sinta Dewi Hasibuan berada di dasar lift Bandara Kuala Namu, Kamis 27 April lalu. Korban dilaporkan hilang sejak Senin 24 April dan ditemukan sudah menjadi mayat, muncul pengunjung bandara mengeluhkan bau busuk di dalam lift. Tuti Alawiyah Lubis, Muhammad Hamdani, dan Muhammad Subadi Arifki melaporkan dari Kota Medan dan Jakarta. Jasad perempuan ditemukan usai terjatuh dari lift di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Korban ditemukan 3 hari setelah terjatuh. Hal ini menjadi pertanyaan juga, mengapa korban bisa terjatuh di sela pintu lift? Berikut diskusi bersama Nabil Abiasa. Masih ramai jadi perbincangan soal penemuan jasad perempuan di lantai dasar lift Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Memang ditemukannya sudah dari minggu lalu tapi masih jadi bahan omongan. Mengapa korban bisa terjatuh? Apakah wajar ada sela di antara pintu lift yang begitu besar? Dan apakah ini juga murni sebuah kasus kecelakaan? Kita diskusi. Kamis petang 27 April 2023, aroma menyengat dilaporkan tercium dari areal sebuah lift di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat diperiksa, ternyata didapati sosok jasad perempuan berada di bawah lantai dasar lift. Proses evakuasi jasad pun langsung dilakukan petugas Bandara Kuala Namu, meski cukup memakan waktu lama. Usai penemuan ini, beredar potongan CCTV 3 hari sebelumnya atau saat korban berada di dalam lift sebelum dia terjatuh ke lantai dasar. Korban yang diketahui bernama Aisyah Sinta berada seorang diri di lift.
Ia sempat dilanda kepanikan saat pintu lift di depannya tidak terbuka. Korban diduga tidak tahu bahwa lift ini ternyata ada 2 pintu. Di tengah kepanikan seorang diri, korban mencoba membuka pintu lift yang berada di depannya. Namun sayang, saat ia mencoba keluar dari lift, dia tidak melihat celah di antara pintu lift. Korban pun terjatuh ke lantai dasar. Penjelasan ini pun disampaikan oleh polisi di lokasi kejadian. Hasil pantauan CCTV yang kami lihat bahwa si korban ini jatuh dari lift ke bawah karena ketidaktahuannya. Karena ini kan lift ini ada 2 pintu. Pada saat sudah sampai dia pada lantai yang dia tuju, dia berdiri pada pintu yang ternyata yang buka di belakang gitu. Dia panik, itu kita lihat ya di CCTV ya. Dia panik, dia akan paksa, dia panik, kemudian dipaksa buka, terus dia melangkah terjatuh ke bawah. Itu dari CCTV yang kita lihat. Kasus ini memang masih dalam penyelidikan, namun pertanyaan dari sejumlah orang, mengapa ada celah yang begitu besar di depan pintu lift? Dari artikel yang kami baca, Head of Corporate Communication PT Angkasa Pura Aviasi mengatakan pintu lift itu seharusnya memang tidak terbuka, lantaran posisi lift belum berada pada lantai yang seharusnya. Penyelidikan masih berlangsung. Kini lift di tempat kejadian perkara belum difungsikan kembali sampai penyelidikannya selesai. Manajemen Bandara Kuala Namu telah menyerahkan kasus ini ke polisi. Data-data maupun keterangan yang dibutuhkan sudah disampaikan kepada pihak kepolisian. Pun Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub yang telah mengirim surat teguran ke PT Angkasa Pura Aviasi untuk lebih meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan di bandara, termasuk perbaikan pada fasilitas yang rusak. Ombudsman juga meminta dilakukan evaluasi terhadap manajemen pengelolaan Bandara Kuala Namu, terutama di jajaran PT Angkasa Pura Aviasi. Nah, pihak keluarga akan melaporkan pengelola Bandara Kuala Namu ke polisi. Keluarga menyoroti keamanan bangunan di Bandara Kuala Namu. Selain itu, saat peristiwa terjadi, sebenarnya keluarga sudah meminta pihak bandara untuk membuka CCTV, namun tidak dilakukan oleh petugas. Setelah ditemukannya jenazah adik saya, baru tayangan CCTV itu ditampilkan dengan kata-kata yang menusuk hati kami sudah berduka, malah dibuat lagi tambah lebih berduka dengan kata-kata bahwasanya adik saya itu membuka paksa lift, sementara tangan kanan dia memegang HP di kuping begini, tangan kirinya memegang pintu, itu kan tidak mungkin membuka paksa. Yang terbaru, suami korban, Ahmad Faisal, meminta bantuan kepada pengacara Hotman Paris Hutapea untuk menangani proses hukum peristiwa ini. Saya Ahmad Faisal bin Ibrahim, suami kepada mendiang Asia Sinta Dewi Hasibuan, dengan ini memohon Bapak Hotman Paris dan tim 911 untuk menjadi kuasa hukum kami. Buntut kasus membiarkan sang anak menganiaya seorang mahasiswa di Medan, AKBP Ahirudin Hasibuan menjalani sidang etik di Propam Polda Sumatera Utara. Majelis Sidang Kode Etik Polda Sumatera Utara memutuskan pemecatan terhadap perwira menengah itu dari tubuh Polri. Ajun Komisaris Besar Polisi Ahirudin Hasibuan dikawal ketat Provos saat masuk ke gedung Propam Polda Sumatera Utara untuk menjalani sidang kode etik karena diduga telah membiarkan anaknya, Aditya Hasibuan, menganiaya mahasiswa bernama Ken Admiral. Sidang yang dipimpin Komisaris Besar Dudung berlangsung tertutup dengan menghadirkan sejumlah saksi, di antaranya Elvi Indri, ibu korban. Setelah lebih dari 5 jam menjalani sidang, AKBP Ahirudin langsung dijebloskan ke ruang penahanan Direktorat Tahti. Kapolda Sumut dalam keterangan pers bersama keluarga korban mengatakan AKBP Ahirudin Hasibuan dinyatakan sebagai pelanggar dan dijatuhi hukuman pemecatan dari Kesatuan Polri. Perbuatan saudara AH itu melanggar etika kepribadian yang pertama. Yang kedua, melanggar etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan. 3 etika itu dilanggar dan terpaksakan sehingga Majelis Komisi
kode etik memutuskan pada saudara AH untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam catatan Polda Sumut, Achirudin telah 5 kali menjalani sidang kode etik dan disiplin sejak tahun 2017. Tidak hanya dipecat dari institusi Polri, Achirudin juga kini berstatus tersangka mengikuti jejak anaknya Aditya Hasibuan yang telah lebih dulu berstatus tersangka. Pidana umum pasal 304, 5556 KUHP, teman-teman sekalian, karena keberadaannya pada saat kejadian tersebut, baik itu turut serta melakukan ataupun tidak, atau membiarkan orang yang seharusnya ditolong pada saat itu. Sehingga proses hukum hari ini sudah dinaikkan prosesnya, pidananya SPD sprindiknya sudah beberapa waktu lalu penyidikannya, hari ini sudah ditetapkan juga penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan. Namun di luar hukuman profesi dan status tersangka pidana penganiayaan, Achirudin juga masih dihadapkan pada dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang dalam perannya selaku pengawas keamanan gudang bahan bakar solar subsidi ilegal. Tuti Alawi Albis melaporkan dari Kota Medan.